Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai kelas. Sebenarnya kelas sudah pernah kita singgung di video-video sebelumnya ya. Jadi kelas diperkenalkan sejak ES6 ya. Jadi kelas itu adalah merupakan blueprint untuk membuat objek. Kalau di video sebelumnya kan kita membuat objek dengan hanya membuat function gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat objek dengan menggunakan kelas. Oke, untuk memulainya silakan teman-teman buka terminalnya atau text editor favorit teman-teman. Saya akan masuk ke direktur latihan kita JavaScript tutorial. Oke, kita akan cek di sini sudah sampai ke 50. Kita akan membuat direktori 51 kelas ya. Saya akan masuk ke direktori 51 kelas, kemudian saya akan clear screen. Nah, kita akan buka Neovim-nya. Oke, saya akan buka sidebar-nya. Oke, saya akan membuat file index.html. Oke, wah ini karena saya menggunakan mode transparan ya. Dan saya akan menggunakan buat file lagi folder js script.js. Oke, kita akan buat basic HTML-nya. Oke, CSS-nya akan kita hapus dulu. Ya, kita pakai ya. Kita save. Oke. Kemudian kita akan buka juga untuk JavaScript-nya. Oke, sidebar-nya saya akan tutup. Oke. Awal-awal kita akan coba kasih kelas. Nah, kelas adalah merupakan blueprint. Blueprint untuk buat objek. Oke, ini ya. Nah, kita membuat kelas dengan cara lama. Contoh, sebelum ES6-nya. Sebelum ES6, kita ketika membuat objek, kita membuatnya dengan function, person, seperti ini ya. Misalkan name, kemudian kita baru buatkan di sini seperti ini. Awal, this, dot, name sama dengan name. Nah, ini cara lama kita seperti ini, dan ketika kita membuat metodenya person dot prototype dot get name sama dengan ini isinya adalah function. Nah, baru di sini kita lakukan turn is dot name. Nah, ini cara lama seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita coba jalankan ini, misalkan var John, kita akan buat new person, misalkan John do ya. Nah, kemudian kita bisa cetak console dot log John dot get name. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa jalankan dengan menggunakan Node.js ya, ataupun dengan browser. Contoh kalau misalkan menggunakan Node.js, nah ini ya, saya akan run, kemudian file, tuh keluarnya gini, John do ya. Jadi untuk membuat objek cara lama bisa seperti ini. Ataupun kita akan coba jalankan juga dengan menggunakan browser. Oke, kita akan masuk ke insert mode, saya akan menekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Oke, kita klik kanan, back, console, sama ya. Ini juga John do. Oke, kita akan buka samping-sampingan seperti ini. Oke, nah kita sudah berhasil untuk mencetaknya. Sekarang kita akan menggunakan
cek untuk ini itu sebenarnya turunan dari objek atau bukan ya. Kita akan cek console.log, kita cek nih John ini instance of, nah tadi kan dari person, kita cek benar gak? Nah hasilnya true ya, berarti benar. Si John ini, objek John ini instan dari person. Nah kita juga mau cek nih, apakah dia instan dari objek. Log John ini instan of objek atau bukan, kita coba cek, hasilnya juga true, berarti benar ya, John ini adalah objek. Nah ini dengan cara lama seperti ini. Nah sekarang kita akan coba contohkan dengan menggunakan kelas di ES6. Contoh kan kelas ES6 ya. Nah kita misalkan saya mau membuat kelas yang sama, taruhlah version 2 ya, kalau yang sama nanti error. Ini parsing parameternya juga sama, name version 2. Oh, kalau kelas ini bukan seperti ini caranya ya. Tapi dia menggunakan di sini menggunakan yang namanya constructor. Nah, seperti ini. Name-nya kita taruh di sini. Oke. Nah, baru si constructor-nya ini kita mau masukkan kemana? This dot name sama dengan name. Nah, ini kalau cara dengan kelas di ES6 ke atas ya. Nah, untuk metodenya get name kita langsung seperti ini, tidak perlu ngasih tahu ini tuh function ataupun bukan. Kalau sudah berbentuk kurung kurawal, kurung dan kurung kurawal nih pasti function. Return. Nah, kita bisa mengambil this dot name. Teman-teman bisa lihat ya, ini dibandingkan dengan yang lama, ini lebih simpel dan lebih rapih kalau menurut saya. Saya lebih suka dengan yang menggunakan kelas. Nah, misalkan untuk mencetaknya gimana menggunakannya? Sama, let, misalkan pojok. Ini kita buat new version 2. Ingat ya, kalau kelas ini harus selalu dengan new, kalau tidak akan error. Pojok kode. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membuat objek. Nah, objek pojok sudah terbentuk. Nah, kita coba sekarang bikin variabel nama. Nama akan kita ambil dari pojok dot get name. Baru kita akan cetak console dot log name. Nama ya. Nama. Kita reload, lihat. Kita bisa mendapatkannya, pojok kode. Nah, sekarang kita buktikan juga nih, yang atas kan sudah kita cek nih. Ini instan objek bukan? Nah, kita juga di sini cek juga console.log, kita mau cek pojok ini apakah instan of version 2. Nah, ini ya. Simbolnya juga sudah beda. Oke, kemudian kita juga cek console.log pojok ini apakah instan dari objek objek ini ya, kita save, hasilnya sama ya, ini juga true. Jadi kelas dan function yang sama seperti ini sama-sama adalah objek ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau kita menggunakan kelas, itu semua kode dalam kelas akan dijalankan dengan mode ketat atau strict mode ya. Nah, teman-teman udah pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya mengenai strict mode. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan kelas itu tidak bisa kita ubah menjadi non strict ya, tidak strict.
Jadi pasti akan strict dalam kelas itu. Kemudian metode kelas tidak dapat dihitung. Nah, mengenai metode yang dapat dihitung sudah kita pelajari ya ketika kita membahas mengenai prototype. Nah, kelas tidak bisa. Kemudian memanggil konstruktor tanpa new akan menghasilkan error. Jadi kalau misalkan kita memanggil konstruktor, kalau yang atas ini tidak akan error, yang cara yang function ini. Tapi kalau yang kelas ini harus selalu dengan new ini. Nah, contohnya misalkan gini, kita let contoh dengan version 2 seperti ini. Ini kalau misalnya kita save, lihat dia akan error. Harus selalu pakai new ya. Harus pakai new. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kelas kita di kali ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas teman-teman dan membantu teman-teman. Jadi tujuannya kelas dibuat supaya lebih rapi dan kita lebih mudah untuk menggunakan dan mencetak objek. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.